Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Al-Faruq, dosen program studi Tadris Matematika UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya merupakan peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk mahasiswa program studi Tadris Matematika semester 4 pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan materi penyusunan alur tujuan pembelajaran. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kelas kita pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sebelumnya kita cek dulu kehadiran ya. Barangkali ada teman-teman yang belum hadir di sini. Mbak Ainisni, Alifah, Alzira, ya, masih di mata kuliah yang sama, perencanaan pembelajaran matematika. Kita berada di pertemuan yang ke-6 ya. Setelah kemarin kita membahas atau mendiskusikan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dari suatu capaian pembelajaran. Hari ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana menentukan alur tujuan pembelajaran. Oke. Pertanyaan besarnya adalah kenapa seorang guru atau Anda sebagai calon seorang guru harus menyusun alur tujuan pembelajaran? Saya akan kasih analogi yang mungkin lebih masuk akal untuk Anda. Ada yang pernah buat roti? Oke, kalau buat roti, apa bahan yang kita butuhkan? Biasanya kalau buat roti, mentega, gula, ada katakanlah ada tepung, air, gula, kemudian telur, mentega. Ya, setelah Anda punya bahan-bahan itu, apa kemudian jadi roti? Harus diolah dulu. Oke. Ketika mengolah itu, ya, menurut Anda, kalau kita langsung masukkan tepung ke dalam oven atau urutannya terbalik-balik, jadi roti? Maka yang perlu diperhatikan ketika kita mau bikin roti, bukan hanya bahan-bahannya aja, tapi ya step by step urutan membuat rotinya. Oke. Nah, begitu juga di pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah Anda susun itu adalah bahan-bahan untuk membuat roti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menentukan langkah demi langkah dalam tujuan pembelajaran tersebut. Jadi hari ini, ya, diskusi kita adalah tentang bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran matematika, ya, terutama matematika, yang logis, sistematis, dan sesuai karakteristik konten. Artinya sesuai dengan konten matematika kita. Kurikulum, maka ada beberapa metode atau cara yang bisa Anda gunakan untuk kemudian menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada dari konkret ke abstrak, kemudian kita menggunakan yang kedua ada metode deduktif atau dari umum ke spesifik, kemudian dari mudah ke sulit, atau kemudian yang keempat dari prasyarat dan lanjutan, yang kelima ada prosedural sama scaffolding. Pengurutan ATP dengan menggunakan metode ini, ya, berarti kita harus mengetahui mana yang menjadi materi prasyarat dari materi tersebut. Oke, contoh di sini adalah turunan fungsi. Ya. Turunan fungsi materi prasyaratnya adalah limit. Maka ketika menyusun ATP, ya, TP limit itu harus di nomor 1 sebelum TP turunan.
Oke, sehingga itu yang kita sebut sebagai pengurutan yang hierarki. Ada prasyarat, ada lanjutan. Ya. Oke, ada satu hadis yang menarik kalau Anda lihat di kitab namanya Arba'in Nawawi itu ya. 40 hadis. Hadis nomor kedua. Itu panjang. Cerita dari POV-nya sahabat Umar. Ya. Di cerita itu Nabi didatangi oleh seseorang yang ternyata nanti di akhir hadis disebutkan bahwa seseorang itu adalah malaikat. Gitu kan? Apa yang kemudian diajarkan oleh malaikat? Nah, di sini yang akan kita lihat bagaimana pengurutan dari umum ke spesifik dalam TP ini itu sudah dicontohkan. Oke. Jadi malaikat itu datang ke Nabi kemudian dia tanya 3 hal. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan urutannya seperti itu. Dimulai dari apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan kalau kita lihat secara strukturnya, itu dimulai dari hal yang umum dulu, Islam. Oke. Kemudian lebih spesifik lagi ke keimanan. Oke. Kemudian lebih spesifik lagi ke yang namanya ihsan. Ya. Jadi pengurutan ATP yang dengan menggunakan deduktif dari umum ke spesifik ini betul-betul dicontohkan langsung di dalam hadis ini. Oke. Setelah itu, ya sudah dibaca ya. Anda berdiri dari kursi, kemudian cari temennya yang kira-kira CP-nya sama dengan Anda. Oke, silakan berkelompok dengan yang menurut Anda itu dalam satu CP yang sama. Silakan. Susun menjadi ATP. Ya. Urutan alur tujuan pembelajarannya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini gimana? Oke? Jadi pahami ya? Ya, setelah itu nanti kalau Anda sudah fix ya, saya akan bagikan ini satu kelompok dapat satu ya. Oke? Setelah Anda fix, kemudian tempel di sini sesuai urutan ya. Sebelumnya sama yang sebelumnya itu berkaitan kayak sama dan kan kalau kita lihat dari dulu sampai sama persegi kan lebih mudah persegi ya. Iya. Better kan diutamakan apa? Oh ya persegi dulu. Benar. Yang mudah dulu. Yang mudah dulu. Tetap yang mudah dulu. Karena konsep kalau kita ngomongin luas ya, konsep luas itu kan semuanya muaranya dari persegi. Urutannya mana yang memperlihatkan dia urutan? Ya dikasih mana atau apa? Iya, dan yang ketiga itu ada pangkat-pangkat perkalian dan pembagian. Nah, di sini tuh alasannya tuh setelah memahami operasi basis yang sama. Nah, kita itu memperluas sifat eksponen untuk perkalian dan pembagian dengan bilangan yang berbeda. Terus yang keempat itu ada pangkat pecahan dan bentuk akar. Alasannya sebagai urutan yang keempat itu untuk perluasan dari konsep eksponen yang menggabungkan materi eksponen dengan bentuk akar. Kita kasih buat dulu untuk kelompok. Di TP nomor 5 itu kan dia siswa bisa menyederhanakan bentuk-bentuk bilangan pangkat dengan pangkat yang macam-macam. Itu kan kompleks. Oke. Kemudian TP nomor 6 itu juga kompleks, penerapan aplikasi. Ya, saya kasih plus untuk kelompok. Oke, sebelum kita tutup ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bagaimana menyusun? Jadi ada berapa metode? Ada 4. Ada yang masih ingat? Gimana Mbak? Yang pertama itu prasyarat kelanjutan. Oke. Yang kedua itu mudah ke susah terus khusus ke umum ke khusus. Oke, baik. Dan ya, di antara prinsip-prinsip ini ada satu prinsip yang menurut saya sangat penting ya, bahwa di dalam menyusun ATP itu tidak ada format bakunya. Artinya kita diajarkan untuk kemudian menghargai pendapat orang lain. Ini sangat penting kaitannya di kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai umat beragama gitu kan. Kalau dalam konteks moderasi beragama, maka ini prinsip kita menghargai perbedaan pendapat. Oke, sehingga kita tidak ketika menyusun ATP tidak merasa paling benar. Ya, sehingga menyalah-nyalahkan guru-guru yang lain. Ya, mentang-mentang kita sudah menggunakan metode
yang tadi sudah disebutkan, kemudian kita menutup pintu-pintu kemungkinan penyusunan ATP yang lain. Maka tentu ini menyalahi daripada prinsip penyusunan ATP. Nah, ini bisa kemudian Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak boleh kemudian merasa eksklusif paling benar sendiri, gitu ya. Di luar sana kemudian ada perbedaan pendapat, itu adalah sebuah hal yang wajar dan kita harus menghargai. Oke, baik, itu perkuliahan kita hari ini, dan untuk tugasnya adalah ya Anda menyusun ATP dari tujuan pembelajaran yang sudah Anda susun kemarin, ya. Kemudian menggunakan metode-metode yang tadi, ya, dan harus logis dan sistematis. Oke, cukup? Oke, baik. Kalau cukup ya kita akhiri perkuliahan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.